Yang pertama adalah anemia gizi. Definisi anemia gizi yaitu anemia gizi adalah kondisi ketika kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari normal akibat kekurangan zat gizi, terutama zat besi. Hemoglobin berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika jumlahnya kurang, tubuh akan mudah lelah, lemas, dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua adalah penyebab. Penyebab anemia yang pertama adalah kekurangan zat besi dalam makanan, misalnya jarang mengonsumsi daging merah, hati, ikan, atau sayuran hijau. Yang kedua, kehilangan darah seperti menstruasi berlebihan atau cacingan. Yang ketiga adalah penyakit infeksi kronis seperti malaria dan TBC. Yang keempat adalah pola makan tidak seimbang, tinggi karbohidrat, tapi rendah protein dan zat besi. Kita masuk pada dampak anemia. Anemia menyebabkan anak sulit belajar karena kurang konsentrasi. Ibu hamil berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah, serta meningkatnya risiko kematian ibu saat melahirkan. Yang berikut adalah pencegahan. Yang pertama, konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging, ikan, ayam, hati, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. 2. Mengonsumsi vitamin C membantu penyerapan zat besi. 3. Program pemerintahan dengan memberi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil. Keempat adalah perbaikan sanitasi agar terhindar dari cacingan. Yang terakhir adalah tata laksana, yaitu pemberian suplemen zat besi sesuai dosis, perbaikan pola makan, pengobatan penyakit, penyerta, dan pemantauan kesehatan. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama, terutama pada 1000 hari pertama dalam kehidupan atau HPK, yaitu sejak kehamilan sehingga anak berusia 2 tahun. Ciri-ciri utamanya adalah tinggi badan lebih rentan dibanding standar usianya. Apa sih penyebab stunting? Stunting penyebabnya yaitu pertama, gizi ibu yang buruk saat hamil. 2. Pemberian makanan pendamping ASI yang tidak sesuai. 3. Infeksi berulang karena sanitasi dan lingkungannya yang tidak sehat. 4. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh dan gizi seimbang. Yang berikut kita masuk pada dampak stunting. Anak stunting lebih rentan sakit, memiliki kecerdasan yang lebih rendah, serta saat dewasa berisiko mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pencegahan: 1. Memberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. 2. Memberikan empasi bergizi seimbang sesuai usia anak. 3. Memastikan imunisasi lengkap. 4. Perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan pola asuh yang baik. Dan yang kelima adalah program pemerintah seperti intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui posyandu, puskesmas, dan program keluarga sehat. Yang berikut kita masuk pada tata laksana. Anak stunting yang perlu mendapatkan makanan tambahan yang sesuai pemantauan pertumbuhan, rutin perbaikan pola asuh, serta dukungan intervensi kesehatan dari tenaga medis. Yang berikut kita masuk pada bagian wasting. Definisi wasting adalah wasting yaitu kondisi gizi buruk akut pada anak, ditandai dengan berat badan yang jauh lebih rendah dibanding tinggi badannya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya saat anak sakit atau terjadi krisis pangan. Apa sih penyebab wasting? Penyebab wasting adalah yang pertama, kekurangan asupan energi
dan protein. Yang kedua adalah penyakit infeksi seperti diare atau ISPA yang membuat anak kehilangan cairan dan nafsu makan menurun. 3. Kemiskinan dan keterbatasan akses pangan. 4. Bencana alam atau situasi darurat yang menyebabkan kekurangan makanan. Dampak dari wasting adalah anak wasting sangat kurus, lemah, mudah sakit, bahkan dapat berujung pada kematian jika tidak segera ditangani. Pencegahan wasting yaitu yang pertama, memberi makanan dengan cukup energi dan protein. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan agar anak tidak sering sakit. 3. Melakukan imunisasi serta mencegah penyakit infeksi. 4. Edukasi orang tua tentang pemberian makanan bergizi seimbang. Dan yang terakhir adalah tata laksana. Kita masuk pada tata laksana, yaitu yang pertama, pemberian makanan tambahan atau PMT khusus untuk anak gizi buruk. Yang kedua, terapi gizi medis menggunakan makanan padat, energi seperti biskuit atau formula khusus dari pemerintahan dan WHO. Dan yang ketiga, perawatan di rumah sakit atau puskesmas jika kondisi sudah parah, misalnya wasting dengan komplikasi.